Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment, teman-teman. Oke, teman-teman. Sore hari ini candle dari IHSG ini cantik, teman-teman. Candlenya seperti ini ya. Jadi candlenya ditarik seperti ini. Kondisi dari market kita ternyata tidak semengerikan kondisi regional, teman-teman. Regional merah membara seperti ini ya. Ya, walaupun IHSG-nya juga masih merah, tapi kalau kita lihat kondisi candle seperti itu, IHSG-nya naik lagi closing-nya seperti itu. Ini karena ditariknya sektor-sektor yang merupakan penggerak dari IHSG, teman-teman. Oke, kita akan bahas, teman-teman, karena beberapa saham hari ini ya memang banyak yang terkoreksi lebih dalam dari kemarin, sebelum-sebelumnya. Namun beberapa masih cukup terjaga, teman-teman. Saham apa saja itu? Yuk kita bahas bareng-bareng, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Di luar bahasanya yang masih menyeruak atau istilahnya bahasan yang masih sangat santer dibahas itu adalah kaitannya dengan inflasi, suku bunga, seperti itu ya. Coba ini kalau saya kasih lihat seperti ini teman-teman. Jadi eh yang bisa saya sampaikan adalah sebenarnya inflasi suku bunga ini kan memang dari kemarin-kemarin menjadi bahasan yang sering mengemuka dibahas seperti itu. Inflasi sendiri, suku bunga sebenarnya juga ya sedikit-sedikit di atas ekspektasi seperti itu. Kalau suku bunga yang di The Fed udah sesuai ekspektasi, kalau di kita memang di atas ekspektasi 25 basis point ya teman-teman kemarin. Ya kan 25 harusnya ke ini ada naik kan seperti itu di atas konsensus. Sebenarnya ya mungkin market masih bisa toleran lah seperti itu dengan kondisi kenaikan suku bunga dan kondisi inflasi seperti itu. Namun sepertinya teman-teman kalau kita lihat kondisi regional yang masih angin-anginan ya. Kondisi regional yang masih belum jelas, kadang masih galau seperti itu. Ini sepertinya karena memang eh, sikap The Fed sendiri yang memang masih agresif terhadap ini ya, terhadap suku bunga. Jadi masih akan agresif dalam menaikkan suku bunga. Yang saya baca bahkan bila harus membuat economic slowdown seperti itu, teman-teman. Bahkan bila harus membuat economic slowdown. Nah, itu poin yang kita garis bawahi bahwa uh, Bank Dunia menyatakan jika perekonomian global mungkin akan mengalami resesi tahun depan ya akibat suku bunga tinggi. Nah, teman-teman udah tahu suku bunga tingginya kenapa, karena itu adalah salah satu upaya untuk mengobati tingginya inflasi dan itu sudah merupakan langkah The Fed untuk saat ini akan agresif menaikkan suku bunga. Nah, teman-teman, terus kita lihat juga hari ini komoditas sudah 2 hari ini turun, teman-teman. Kalau kemarin sektor komoditas terutama batu bara ya batu bara memang secara pergerakan masih bagus ya. Batu bara secara pergerakan masih bagus. Namun hari ini minyaknya turun seperti itu dan penurunan ini sebagian melewatin koreksi ringannya ya. Jadi koreksinya udah sampai ke 38 retracement sampai 61 seperti itu. Jadi ketika suku bunga tinggi ya, itu akibatnya ekonomi bisa slow down ya, economic slowdown, maka bisa terjadi resesi. Pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut seperti itu. Ini kan diprediksi akan mengalami resesi di tahun depan ya. Ketika resesi terjadi, permintaan minyak mentah atau energi bisa jadi turun. Namun demikian mungkin ini lebih ke minyak mentahnya ya teman-teman. Kalau batu bara menurut saya secara tren memang masih sangat bagus dan batu bara ini lebih untuk pembangkitan energi, boiler, uap seperti itu. Jadi memang ini komoditas yang sangat-sangat saat ini sangat-sangat istilahnya dipantau orang, dicari-cari lah seperti itu, dibutuhkan sekali seperti itu. Dan ini adalah merupakan satu anugerah bagi negara kita sebagai negara yang memiliki komoditas yang banyak ya teman-teman, mau metal, mau minyak, mau batu bara seperti itu. Nah, itu juga yang membuat ketika market lain teman-teman, ketika market lain secara tren
eh, ketika market lain secara trennya masih jelek-jelek trennya seperti itu ya. Trennya masih pada turun seperti ini, masih pada mencari supportnya. Nggak demikian untuk IHSG ya. IHSG ini boleh dibilang all time high juga baru beberapa hari yang lalu. Terus kemudian ketika regionalnya nggak bagus, justru IHSG-nya nggak koreksi dalam. Secara candlestick hari ini pergerakan dari IHSG bagus sekali, teman-teman. Apakah ini bisa merupakan peluang? Ya, peluang mungkin istilahnya karena kondisi di Indonesia masih bagus, mungkinkah saham-saham Indonesia ini masih akan bergerak di akhir tahun ini? Saya nggak tahu, teman-teman, karena seperti yang saya sampaikan, kondisi ini tetap akan naik turun ketika rilis suku bunga, ketika rilis inflasi, rilis suku bunga, rilis proyeksi ekonomi, itu bisa terjadi market turbulence walaupun itu kecil. Jadi mungkin saat ini seperti yang saya sampaikan kemarin, market masih akan naik turun ya. Kalau memang nekat mau trading, setidaknya sangat selektif ke sektor-sektor yang secara pergerakan bagus seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan lihat dulu ya. Kita sekarang akan bicara ke IHSG loh. Dari tadi ngomong apa, Pak? Ya, dari tadi kita cerita dulu ya. Namanya kita kan pencerita kan seperti itu. Storyteller ya. Storyteller seperti itu. Baik, teman-teman. Kita akan lihat dulu ya. Kondisi dari IHSG, teman-teman. Kondisi dari IHSG. Kalau kita lihat nih, coba saya geser dulu ke sini. Teman-teman bisa ngelihat ada dua support IHSG di mana 23,6 retracement di 7180-an itu udah ya boleh dibilang jebol kemarin ya, hari Jumat. Terus market akhir minggu nggak bagus ya, jebol di sini. IHSG hari ini tembus atau testing 38 retracement. Jadi dalam tren besar IHSG, tren medium IHSG, teman-teman. Kalau yang ini, yang Fibo yang ini adalah merupakan tren jangka pendek, paling pendek ya. Nah, kalau yang ini adalah tren medium ya, tren mediumnya. Di mana tren medium ini, teman-teman, support pertama 7187 jebol kemarin dan hari ini 38 retracement di 7060-an, hari ini dites. Nah, IHSG-nya bagus, teman-teman. Ini ketika tadi saya bikin bahasan siang itu IHSG-nya masih lebih rendah dari sekarang. Ternyata closing-nya ditarik ya. Teman-teman, kalau bisa lihat di sini, tadi juga saya share di channel. Ketika saya nge-share di channel itu, yang saya garisin, teman-teman, itu adalah saham-saham penggerak bursa, teman-teman, di sini. Jadi tadi saya sampaikan, saya coret lingkarin seperti itu, bahwa BCA, BRI, Telkom, Bank Mandiri, terus apa tadi HCPB dan AMRT Cepin kalau nggak salah tadi masih bagus. Sektor-sektor banking, consumer itu menandakan bahwa banking dipakai untuk naik, kondisi menjaga IHSG seperti itu, dan juga sektor consumer yang memang dari kemarin pergerakannya boleh dibilang nggak kepengaruh. Sebenarnya kalau teman-teman hafal, ketika marketnya itu dalam kekhawatiran tuh biasanya orang akan cenderung masuk ke sektor consumer. Begitu pula sebaliknya. Namun demikian, kenapa hari ini sektor-sektor perbankan justru naik seperti itu? Kalau perbankan sebenarnya di Indonesia sendiri kan tahun lalu deflasi ya, teman-teman. Terus perbankan sendiri kinerjanya bagus ya, kinerja di bank kita big cap bankingnya bagus, dan juga sebenarnya negara kita kan tidak ada masalah ekonomi ya, artinya sebagai negara penghasil komoditas bisa mencukupi sendiri dan juga bisa dijual keluar. Tentu hasilnya dengan kurs yang tinggi ini, ekspor komoditas itu menguntungkan bagi negara kita. Nah, seperti itu. Jadi dua sektor yang hari ini ditarik adalah big cap banking yang saya rasa sebenarnya sudah so-so dengan kondisi inflasi dan kenaikan suku bunga, istilahnya sudah menerima kondisi seperti ini ya. Dan juga kemudian sektor consumer yang hari ini memang naik seperti biasanya ketika sektor lain turun seperti itu. Jadi dua sektor itu yang mendorong ya, dua sektor ini ditarik, IHSG naik lagi. Candlenya cantik hari ini IHSG. Dan kondisi ini, teman-teman, saya lihat tadi beberapa sektor tidak begitu mengkhawatirkan ya. Beberapa sektor tidak begitu mengkhawatirkan.
Baik teman-teman, kita akan tengok dulu pergerakan dari harga-harga ya. Maksud saya regional ya. Regional kita cek dulu pergerakan bursa regional ya. Regional secara umum yang bisa saya sampaikan, saya refresh dulu nih. Masih tadi malam ya, untuk Dow Jones masih turun, hari ini closing tadi untuk Asia juga masih turun. Nah ini saya refresh ini teman-teman, Eropa udah membaik ya, ini Eropa udah membaik, dan untuk Dow Food-nya, nah Dow Food-nya ini masih kelap-kelip, masih hijau merah seperti itu ya, masih hijau merah seperti itu. Jadi memang marketnya masih sangat-sangat labil sekali seperti itu. Nah terus kemudian ini Amerika secara umum pergerakan di bawah EMA 200 dan EMA 200-nya sebagai resistan, jadi kelihatan sekali ini downtrend. Kemudian Nasdaq juga demikian, SP 500 ya. Ini Hang Seng juga masih lower, mencari support. Nikkei-nya juga dalam ya. Akhirnya Nikkei-nya turun di bawah 2 hari sudah 2000 rupiah di bawah EMA 200-nya. Terus kemudian ini adalah Jerman ya. Jerman juga sama terkoreksi. Kemudian ini indeks kita. Nah, kemudian kita lihat untuk harga komoditas ya, teman-teman. Komoditas crude oil ya. Crude oil ini saat ini di 77 ya. Support di sekitar 81, 82, 81 udah jebol. Jadi memang komoditas minyak ini turun. Untuk coal-nya ini ada kisaran di 432 teman-teman. 432 coal ini ada nilai nilai psikologis di kisaran 400-an lah. Seperti itu. Terus kemudian untuk palm oil ini kembali mencari support. Ini penting teman-teman ya, di sekitar 3.500 ringgit ini adalah merupakan support penting dari CPO. Kemudian untuk emas juga masih turun, menyusur turun. Permetalan juga masih turun tinsnya. Nah, nikelnya juga sudah testing supportnya 22.900-an teman-teman ya. Kedelai mengarah turun ya, jagung juga mengarah turun seperti itu. Oke, baik teman-teman, kita tengok dulu untuk pergerakan sektor hari ini ya. Pergerakan sektor hari ini secara umum sore hari ini per closing ini teman-teman, sektornya sudah mulai ada yang recover. Kalau tadi itu udah ini merah semua ya. Kalau tadi siang ini merah semua, kalau saat ini sudah mulai ada yang recover. Tapi saya yakin ini recovernya ini masih ya tipis-tipis saja seperti itu teman-teman. Sektor-sektor yang bergerak hari ini iGrade, sahamnya apa aja? BRPT udah saya lingkarin teman-teman. Nanti kita bahas PNBN ya. BRPT, PNBN ini secara pergerakan dia bagus ya. Masih PNBN masih terjaga. Telkom, ISAT ya, BBRI, BCA, BMRI ini adalah big cap banking yang tadi udah saya bahas. Kemudian untuk berikutnya ada dari list lain, dari sektor lain, maksud saya dari indeks lain. Sama juga ada dari Infobank, ada Peninbank, BRI, BCA, Bank Mandiri ya. Kemudian dari finance, teman-teman ini dari saham-saham asuransi ya, ASBI, MREI, ini asuransi juga kan, maskapai Reas ya. Kemudian JMAS, BSIM, PNBN seperti itu. Bank ini ada bergerak, tapi secara umum pergerakannya masih tipis-tipis teman-teman. Secara umum pergerakan tipis-tipis, dan ya mungkin pergerakan sektor hari ini yang naik ini nggak bisa jadi patokan ya, karena secara umum karena yang lainnya turun dalam, jadi seakan-akan yang ini naik seperti itu. Padahal yang mungkin karena nggak bergerak aja dan nggak ada yang lebih tinggi dari sektor yang ada ini teman-teman. Seperti itu, jadi lebih baik kita hari ini untuk melihat aja saham-saham yang biasa kita bahas yang secara pergerakan dia seperti apa. Apakah breakdown di 38 retracement atau breakdown ngelewatin titik-titik itu ya. Titik-titik pentingnya 38 retracement. Kalau lewat 38 kan berarti koreksinya bisa sampai ke 61,8. Kita akan bahas teman-teman. Oke, baik. Teman-teman, sekarang adalah dari sektor perbankan big cap banking. Seperti yang udah saya sampaikan tadi, big cap banking ini secara umum hari ini ya memang terkoreksi ya. Secara umum sebagus apapun saham,
itu akan koreksi ketika marketnya terkoreksi. Ya, namun saham-saham yang bagus biasanya kalau koreksinya itu cepat baliknya. Nah, kita bisa ngelihat BNI ya. BNI dari kemarin, BNI Bank Mandiri itu adalah bagus karena koreksi dia tidak ngelewatin 38 retracement. Namun demikian hari ini untuk BNI sempat sentuh di bawah 38 retracement, namun rebound ya. Jadi low-nya 8750, 8750 closingnya dibawa ke 88 teman-teman. Jadi masih cukup aman terjaga karena support di 88 belum kemana-mana. Untuk BNI masih oke. Kemudian Bank Mandiri ini juga saham perbankan yang masih oke dalam koreksinya ya. Dalam koreksinya dia, ini saya menggunakan tren paling pendek ya teman-teman. Saya menggunakan tren paling pendek bahwa dalam koreksinya hari ini dia masih mampu terjaga di area hijau itu. Jadi koreksinya memang sempat sampai 50 retracement. Jadi buat teman-teman yang hari ini nekat antri di 50 retracement mungkin dapat barang seperti itu dan rebound ya. Dari 8942 sampai 8942 sampai 9250. Jadi lumayan kalau teman-teman yang fast trade ya, teman-teman. Kemudian untuk BRI ini saya sampaikan kemarin, untuk BRI teman-teman harus agak hati-hati karena BRI itu 38 retracement-nya kejebol. Ketika 38 retracement-nya kejebol, maka target berikutnya dia adalah ke 61 dan hari ini udah kecapai 61 dan rebound ya. Sementara reboundnya dia targetnya tetap ke 38 retracement ya teman-teman. Karena rentang gerak dia ketika dia terkoreksi mantul dari 61,8 itu adalah di sini. Jadi dari 61,8 sampai 38 retracement ya. Kemudian adalah BCA. BCA ini tipikal seperti ini, artinya dia tadi closingnya, openingnya dia adalah gap down. Opening gap down baru kemudian closingnya ditarik atau setelahnya ditarik. Nah kita bisa ngelihat seperti ini. Bahwa pergerakan dari BCA awalnya turun, gap down, enggak gap down tapi di bawah turun baru kemudian naik ya. Dan BCA ini adalah mover market nomor 1, jadi pergerakan dari BCA ini kalau dia turun, market akan turun ISG-nya, dan ketika BCA-nya naik, maka marketnya juga akan terbangun mood-nya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini nggak akan saya bahas semua teman-teman ya, ini BTN hari ini terkoreksi juga ekstrim. Teman-teman masih ingat BTN ini saya membuat satu pola atas bawah atau sideways, dan hari ini dia bener aja nyampe di 23,6 ya. Jadi polanya memang yang saya baca adalah seperti itu. Jadi support dia ada di sekitar 1505 dan dia sudah mulai mantul lagi seperti itu teman-teman. Kemudian untuk Bank Danamon teman-teman masih terjaga di 38 retracement. Tidak terkoreksi lebih dalam. Tapi seandainya closing hari ini dia ngelewatin 38 retracement atau di bawah 2640, maka dia terbuka peluang ke sini. Sementara dia masih cukup bagus, pergerakannya tidak melewati 38 retracement ya teman-teman. Kemudian untuk Bank Niaga boleh saya katakan secara pergerakan dia masih terjaga banget ya. Karena koreksinya dia itu dalam tren naik ini tidak melewati area hijau ya. Area hijau ini apa? Ini adalah merupakan 0 sampai 238 ya. Jadi ini 0 ya, retracement ke bawah ini support pertama di 23,6, support kedua 38 retracement ya. Jadi cukup terjaga selama ini. Hari ini memang marketnya regionalnya horror tapi dia nggak kemana-mana. Istilahnya kalau misalkan besok marketnya membaik, mungkin ini juga bisa bergerak lebih baik teman-teman. Yang lainnya mungkin saya nggak perlu bahas ya teman-teman karena pergerakannya boleh dibilang nggak kemana-mana. Saya hanya akan menggarisbawahi yang penting. Nah teman-teman, PNBN ini barang apa ya? Barang bagus ini. Jadi ini secara teknikal bagus ya. Dalam pergerakannya dia koreksinya wajar sampai 50 retracement. Justru inilah yang bagus. Ketika dia naik, dia nggak terus-terusan naik, tapi ada koreksinya seperti itu. Dan ketika koreksi pun dia ada batasnya, tidak berlebihan dan masih ada kekuatan naik seperti itu. Ini PNBN secara chart masih bagus dan targetnya di berapa Pak? Ini adalah all time high ya, all time high. Jadi ya targetnya nggak ada, targetnya langit ya, targetnya langit. The sky is the limit. Targetnya musuhnya hanya orang-orang yang nyangkut. Tapi kalau teman-teman nekat mau cari target, bisa saya carikan dengan menggunakan lanjutan dari Fibo-nya seperti itu. Boleh kita cari dari sini juga bisa targetnya. Target yang kemarin ya, yang dari sini. Jadi maka 161-nya di sini 261 361 423. Wah, langsung ketemu targetnya teman-teman ya. Targetnya dari Penin itu ada di 2535 2930, nggak usah FOMO ya.
PNBS secara pergerakan dia masih bagus, kita bisa ngelihat resistannya 93 102. Penin Life juga secara Penin Financial juga secara pergerakan masih bagus ya teman-teman. Cara pergerakan dia masih bagus. Ada setelah dia rebound, setelah dia naik ada retracement, ada koreksi, ada retracement di sini. Jadi sementara support dia memang di 493 sampai 543 teman-teman. Jadi dari 0 sampai 23 retracement. Yang lainnya nggak ada. Penin ya, Penin boleh dipantau juga. Ini Penin Fast ya. Cuman lebih menarik yang PNBN menurut saya, Penin Bank Dubai Syariah. Bank Penin Dubai Syariah ya. Kemudian Penin Invest teman-teman ya. Coba saya lihat. Oke, ini secara tren belum ada putus. Jadi saya coba tarik dari tren terdekat aja. Support dia ada di 1422, 1350 ya teman-teman. Yang lainnya nggak ada. Oh ya, ini Bank Mega ada sedikit upside, tapi kayaknya kita lihat dulu bid overnya tipis nggak? Oh tipis, jadi mungkin kita skip aja teman-teman ya. Kita skip aja yang bid overnya tipis. Kemudian tuh digital bank secara umum Arto masih bikin base tapi ya nggak kemana-mana ya. Bikin base tapi nggak kemana-mana. Terus bank digital hari ini secara umum juga masih pada yang kemarin sudah ada sinyal-sinyal, hari ini turun teman-teman. Nah terus kemudian yang bisa dipantau karena hari ini marketnya nggak bagus, jadi Breeze ya sepertinya nggak jadi bergerak. Kalau kemarin kan saya sampaikan Breeze cukup menarik untuk dipantau. Hari ini Breeze masih konsolidasi di resistan yang kemarin. Jadi karena hari ini marketnya nggak bagus, mungkin nggak jadi bergerak seperti itu. Kalau memang besok bagus, kita lihat pergerakan Breeze akan seperti apa. Kemudian untuk Agro ini masih belum kemana-mana teman-teman, masih di support dan memang hari ini kondisi marketnya nggak kondisif untuk bergerak. Jadi misalkan besok bagus, coba dilihat marketnya besok ya. Nah secara umum yang lainnya untuk digital banking boleh dibilang kok nggak ada yang menarik. Nanti kalau ada yang menarik saya bahas. Bevin teman-teman ya. Bevin kemarin itu ketemu 50 retracement ya, sekaligus SMA 200 di sini dan balik arah nggak mampu. Hari ini terjaga di support pertama teman-teman ya, di 1137. Kemudian tadi ada yang menarik juga teman-teman, Bank ya. Bank ini sudah 3 hari naik. Namun demikian dia long downtrend juga dan masih banyak resistannya. Ya, sementara resistan dia 1770. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, baik teman-teman. Berikutnya adalah Astra ya. Astra yang bisa saya sampaikan untuk Astra Internasional dia masih bagus pergerakannya ya. Koreksi dia benar-benar masih terjaga tidak lewat dari 0 sampai 23 ya. Padahal sebenarnya ada space bisa sampai ke 6730, 6750 atau di support yang kedua teman-teman. Namun demikian support pertama pun untuk Astra nggak turun di bawah itu ya. Nah kemudian untuk auto teman-teman. Auto ini boleh dibilang nih dari kemarin koreksinya masih tipis-tipis saja. Nah hari ini teman-teman auto break dari 38 retracement yang panah atas. Terus kemudian break dari 38 retracement itu ada target dia ke 61 retracement di 1275 dan hari ini masih kecapai. Secara chart kalau kita lihat sepertinya memang masih akan menuju ke situ teman-teman. Kemudian untuk United Tractor, nah hari ini dalam ya hitungannya koreksinya. Karena kenapa? Karena beberapa saat sekitar 2-3 minggu ini koreksi dia nggak ngelewatin 38 retracement area kuning ini. Namun demikian hari ini ternyata dia langsung turun di bawah 38, target 61 kecapai dan dia rebound. Nah teman-teman saya belum cek apakah ini ada pembagian dividen hari ini, saya belum cek ya. Saya nggak sempat bikin, silakan teman-teman beri komen. Ini pokoknya turun, tapi kayaknya sih kalau misalkan coba saya cek aja, tapi butuh waktu ya teman-teman. Saya cek ada apakah ada pembagian X dividend hari ini. Saya tadi lupa bikin teman-teman. Karena biasanya kalau ada pergerakan di luar kebiasaan seperti itu, bisa diartikan mungkin ada something. RTI saya masih agak lama loadingnya teman-teman ya. Kita cek dulu United Tractor. Apakah hari ini ada corporate actionnya? Kita cek dulu teman-teman. Nggak ada ya, nggak ada corporate action. Jadi ini murni koreksi biasa. Kenapa bisa sedalam ini?
teman-teman. United Tractor kita lihat asingnya memang banyak keluar ya teman-teman, asingnya memang banyak keluar saat ini. Nah teman-teman, berikutnya adalah sektor consumer. Ini kalau orang bilang sektor ini kadang kalau marketnya terkoreksi dia bisa menjadi sektor yang defensif. Coba kita kupas satu-satu sahamnya teman-teman. Untuk Good nggak kemana-mana, Mayora juga masih belum kemana-mana, Indofood masih belum kemana-mana juga. Aces, nah ini Aces sedikit ada upside, namun demikian Aces ini memiliki kebiasaan ketika rebound juga berapa lama juga turun lagi seperti itu. Nah kita hanya bisa ngelihat aja keseriusan gerak dari si Aces teman-teman ya. Sementara saya juga nggak ada barangnya juga, cuman sering banyak yang nanyain juga. Nah kita lihat resistan pertama 653 ya, 653 seperti itu. Karena ini barang masih long downtrend, jadi barang long downtrend itu ketika dia naik itu masih banyak orang yang nyangkut yang akan keluar, dan biasanya itu akan menjadi mensuplai demand-nya ya teman-teman. Kalau supply-nya lebih besar dari demand-nya atau orang yang nyangkut lebih besar, biasanya itu sahamnya nggak jadi naik. Nah kemudian Unilever teman-teman. Unilever secara tren dia masih terjaga untuk tidak masuk lagi ke dalam trend line yang saya bikin ya teman-teman. Namun demikian saat ini dia ketemu resistan di kisaran 4852. Dan dia masuk lagi ke area kuning, area konsolidasi dia selama beberapa lama ini. Modelnya boleh dibilang ini adalah konsolidasi dengan pola trading bawah atas seperti itu, perulangan yang cukup rutin. Jadi kalau teman-teman masuk sekiranya tertarik ya masuknya tetap harus di area-area supportnya, atau bisa juga bikin trend channel ya kira-kira seperti ini. Jadi kalau membeli adalah di area supportnya, baik support di mid bandnya, support tengahnya ataupun di support bawah ya. Ini kan downtrend price channel, yang tengah ini mid band price channel, yang bawah ini support dari downtrend price channelnya seperti itu. Kemudian yang lainnya sepertinya ada ICBB ya, ICBB ini bagus pergerakannya. Dia berhasil lewatin area hijau. Area hijau itu adalah 50 retracement teman-teman ya. 50 retracement udah 2 hari berhasil dilewatin. Jadi ketika marketnya lagi nggak bagus pergerakannya, justru sektor-sektor consumer ini kadang dia bergerak ya teman-teman. Kemudian consumer ada juga yang ada geliatnya juga gudang garam teman-teman. Tapi sekali lagi ini long downtrend, jadi harap hati-hati karena ya itu tadi mungkin akan banyak orang-orang yang masih pegang barang dan dia akan mungkin jual dulu ketika harganya sentuh harga mereka. Kemudian ada WIM teman-teman, ini dari beberapa hari ini nggak pernah terkoreksi dalam ya. Nggak pernah terkoreksi dalam, secara pergerakan seperti ini, model-model seperti ini adalah buy on weakness ya. Buy on weakness ketika terkoreksi, ini marketnya turun regional nggak bagus saja, ini nggak terkoreksi, apalagi kalau marketnya nggak terkoreksi teman-teman, mungkin malah koreksi. Kemudian sektor energi teman-teman, ini sektor yang paling terimbas dari penurunan harga minyak ya. Kita bisa ngelihat bahwa untuk ELSA teman-teman ini juga terkoreksi lewatin 38 retracement. Targetnya jelas di bawah, di lingkaran bawah di 61,8. Sayangnya penurunan hari ini sepertinya masih kuat teman-teman, sehingga untuk supportnya bisa digunakan di sini di 78,6 retracement di 300 sekaligus sebagai EMA 200-nya teman-teman. Nah berikutnya sektor energi yang masih bagus secara pergerakan adalah Medco. Medco ini dalam tren naik yang saya bikin nih teman-teman, dalam support resistance yang saya bikin ini, dia tidak terkoreksi ngelewatin 23,6 atau di sekitar 925. Namun demikian apabila nanti terkoreksi ada candle support kisarannya di 875, terus ada support kedua di 850 teman-teman. Kemudian untuk perusahaan gas teman-teman, ini secara koreksi dia saat ini mengarah ke 61,8 retracement teman-teman di 1690. Kemudian untuk Akra saat ini juga secara koreksinya dia ini ada target ke 1250 di 61,8 retracement. Kemudian untuk perusahaan sawit teman-teman, untuk perusahaan sawit itu sebentar, untuk perusahaan sawit ini tadi udah saya cek. Untuk sawit itu ada beberapa yang nggak bergerak dari kemarin-kemarin ya, ada beberapa yang dari kemarin-kemarin nggak bergerak, terus ada beberapa yang nggak bergerak, terus ada beberapa yang sudah cukup bagus nih. Sebentar, saya cari catatan saya dulu. Sawit ya, ini Astra Aglustari sih nggak kemana-mana. LC SSMS teman-teman, SSMS ini dia ada rejection berapa kali ya teman-teman. Ini saat ini dia mampu ngelewatin 1325 teman-teman. Itu adalah merupakan resistan, sekarang jadi support.
The next-nya 1370 dan target sementara ke 1405 teman-teman ya. Jadi untuk CPO ada SSMS yang bisa diperhatikan, kemudian ada SGRO ini secara bergerakan ya cukup oke, tapi dia tertahan di 50 retracement area yang hijau itu. Kalau yang lainnya saya rasa pergerakannya masih belum kemana-mana ya. Bosco Plantation seperti ini masih mencari support semuanya, jadi tidak perlu saya bahas seperti itu. Nah teman-teman, kemudian adalah untuk coal atau batu bara. Teman-teman bisa lihat batu bara itu kemarin saya sampaikan bahwa ini sektor-sektor yang terkoreksinya masih kecil ya, masih 23,6, masih 38 retracement seperti itu. Nah hari ini sektor energi banyak turun, batu bara sendiri juga dari 44-an ya, 440 ini 430-an ya, hitungannya turun lah seperti itu. Dan juga kondisi market hari ini yang kurang kondusif membuat beberapa sektor batu bara, saham-saham sektor batu bara ini terkoreksi melebihi kemarin teman-teman. Nah, contohnya Harum, tapi Harum kan terkait metal juga teman-teman. Harum biasanya ada support 1830. Hari ini dilewatin teman-teman, walaupun closingnya tetap di situ. Dan closing dari Harum ini, teman-teman, dia di bawah 38 retracement. Sehingga targetnya ke 61 retracement, yaitu di 1760 untuk Harum ya teman-teman. Ini kemarin nggak pernah di situ. Jadi koreksi kali ini ternyata membuat saham-saham ini koreksinya lebih dalam lagi seperti itu. Nah kemudian juga Indo Tambang Raya. Indo Tambang Raya saat ini juga closingnya di bawah 38 retracement teman-teman ya. Ini sesuatu yang jarang. Sehingga targetnya dia ada di 61 di 3990 teman-teman. 3990 ya. Kemudian untuk Adaro ini satu-satunya, atau ada beberapa maksud saya, beberapa perusahaan batu bara yang pada saat koreksi hari ini dia cukup mampu untuk bertahan teman-teman. Ini adalah Adaro. Teman-teman bisa lihat bahwa support dia 3886 support pertama. Sebenarnya tadi Adaro sempat bermain di 39, itu akan cantik sekali kalau dia bisa bertahan di 39 teman-teman. Di sini dia akan cantik sekali. Namun ya nggak apa-apa lah, agak-agak turun dikit karena toleransi koreksi yang ringan itu antara 0 sampai 23 ya teman-teman. Ini sedikit ada overshoot seperti itu, tapi masih dekat dengan supportnya yang pertama. Adaro ini pilihan saya untuk saat ini untuk saham-saham yang terkait batubara teman-teman ya. Kemudian untuk PTBA boleh dibilang koreksinya mirip dengan Indo Tambang Raya teman-teman ya. Koreksinya mirip dengan Indo Tambang Raya di mana dia sudah lebih dalam dari kemarin. Ini close di bawah 38 sehingga targetnya ke 61 di 3960 teman-teman. Kalau yang lainnya sepertinya nggak perlu saya bahas, yang penting-penting aja. KKGI hari ini di bawah 38 retracement, targetnya tetap yang di hijau ya. Di hijau itu di 6570 di 61,8 retracement teman-teman. United Tractor tadi saya bahas. Kemudian Indika Energi teman-teman. Indika Energi secara pergerakan ini termasuk seperti model-model Adaro. Jadi ketika terkoreksi saat ini, sampai saat ini koreksinya masih ringan ya. Masih ringan, kenapa? Karena dalam tren dia naik, teman-teman. Koreksinya hanya sampai di 0 sampai 38 kurang sedikit. Ya, kurang sedikit. Dan untuk hari ini yang marketnya sebenarnya kurang bagus, koreksi dia tidak ngelewatin 23 retracement atau tidak ngelewatin supportnya yang pertama. Kemudian Petrosi saya skip aja. Kemudian Delta Dunia, teman-teman. Delta Dunia masih cukup terjaga di mid band price channel dan juga saat ini masih cukup terjaga ini. Kalau saya tarik Fibo-nya dari bawah ya. Seperti ini ya, dia ada support 407 itu adalah 38 retracement. Kemudian MBSS sebentar teman-teman ya. MBSS ketemu 50 retracement. Sementara nggak kuat di 38, jadi supportnya dia itu ada di 23 di 1017. Coba saya skip aja. Kemudian untuk MBAP teman-teman, MBAP ini secara koreksi udah ekstrim. Karena ngelewatin 38, 50, 61. Kalau seperti ini langsung aja cari yang di sini teman-teman ya. Kisarannya di sini karena ini ada demand yang cukup banyak di area situ. Kemudian untuk coba Okas ini supportnya 163. Kemudian permetalan ya, permetalan ini untuk ADMR dia terjaga di supportnya dia, dan support ini adalah merupakan
support dari uptrend price channel yang tipis ya. Jadi ini ada trend channel, tapi trend channelnya belum begitu uptrend. Ya saat ini harganya di kisaran itu teman-teman, di kisaran 1730 itu adalah merupakan support dari trend channel itu. Kemudian untuk Antam dia koreksi saat ini di bawah 38 retracement, ada target di 50 retracement dan 61 utamanya, target utamanya di 1810. Kemudian untuk Inco ini secara koreksi masih tipis hari ini, tidak ngelewatin 38 retracement ya. Secara koreksi tipis. Tins, nah ini yang dari kemarin koreksinya cukup ekstrim karena ngelewatin 38 retracement. Hari ini dia sampai di targetnya 61,8 retracement di 1386 teman-teman ya. MDKA juga masih cukup terjaga karena dalam tren naik yang saya tarik dari bawah ini teman-teman, dia koreksinya ini saya harus betulkan karena koreksi dia tidak ngelewatin 38 retracement. Jadi dari bawah nih support dia di 4025 ya. Kemudian terkait telekomunikasi, ini ada dua yang bagus. Telkom ya, yang saya sampaikan adalah untuk Telkom ini kebiasaannya adalah tidak ngelewatin 38 retracement ketika koreksi, dan ini juga sama hari ini memang dia koreksinya ngelewatin intraday-nya ngelewatin 38 retracement, namun demikian closingnya dia dibawa ke atas. Jadi masih valid, koreksinya ringan aja teman-teman. Untuk Telkom ya. Untuk Indosat justru hari ini testing, hampir ngetes resistan lagi teman-teman di 7625. Secara pergerakan sebelumnya November kemarin ada di 83 teman-teman. Jadi ini barang memang secara pergerakan masih bagus. Kalau yang lainnya Excel nggak ada kemana-mana. Friend TBIG masih belum ada pergerakan juga. Masih dia modelnya atas bawah. Kemudian yang lainnya apa ya? Kemudian yang terkait oil related teman-teman, ini ada satu yang bagus yaitu BRPT ya. BRPT secara pergerakan dia masih melanjutkan kenaikannya kemarin teman-teman. Masih akan retest MA 200 di 875 sampai 880 merupakan 50 retracement. Untuk SA pun juga masih cukup oke ya. Jadi pergerakannya dia ini cukup terjaga di 0 sampai 23 retracement, tidak melewati lebih dari itu. Dari tren dia masih sangat cukup terjaga teman-teman. Tapi ya nggak kemana-mana, dia boleh dibilang masih konsolidasi. Cuman kemudian untuk TPIA dia saat ini terjaga di support dari mid band uptrend price channelnya ya. Sekaligus dia sentuh MA atau sentuh retracement 50 hari ini. Sentuh retracement 50. Kemudian untuk sektor konstruksi, teman-teman, ini boleh saya bilang banyak yang keluar dari trend channel. Hari ini banyak yang keluar dari trend channel. Adikarya keluar dari trend channel, jebol support pertama di 23,6 retracement, teman-teman. Kalau seperti ini, coba kita tarik Fibo-nya aja. 50 retracementnya dia, ya targetnya dia 737. Wika pun demikian ya. Oke, teman-teman, saya coba betulkan dulu. Wika pun demikian juga, ini terkoreksi. Aduh, supportnya ini langsung ke 880 teman-teman di base-nya dia. TTPP juga ini sudah ekstrim nih koreksinya. Ambil aja langsung supportnya 860 karena balik arah lagi. Saya kemarin kurang serg untuk positioning di sektor konstruksi ya teman-teman, karena beberapa kali positioning salah terus. Kemudian waskita juga sama, ini intinya masih kembali ke supportnya semua. Pas kita beton ini malah udah sampai di area hijau. Ini yang hijau ini gambaran saya bukan hari ini teman-teman. Ini dari kemarin. Dia break dari 38, targetnya langsung ke 61 dan kecapai hari ini. Keras juga keluar dari trend channel, uptrend price channel. Tapi sebelumnya pernah keluar tapi masuk lagi ya. Coba kita lihat dulu, supportnya dia ada di 391 teman-teman. Kemudian WG. Ini juga sentuh di support dari trend channelnya dia. DSMR juga sama, terkoreksi juga. Nah, kemudian saham-saham yang terkait properti ya, ini sama dari kemarin, koreksinya masih kuat, udah sentuh di 61,8 retracement untuk BSDE. Namun BSDE ini ada candle hammer ya, disentuh di 61,8 sehingga targetnya ke 38 retracement. Kalau rebound dari 61
Itu rebound targetnya adalah 38 retracement di 966 ya. Kemudian Pakuan juga ini terkoreksi dia sampai 50 retracement di MA 200 juga dan sudah ada rebound ya teman-teman. Asri belum, Asri supportnya dia 50 retracement 173 sekaligus di support dari uptrend price channel dia. Best ini masih belum ya, koreksinya dia masih ringan dalam tren besar ini, tren medium ini. 170 supportnya teman-teman belum kejebol selama ini. SSIA malah cukup bagus hari ini, dia masih mengejar support resistan lagi di 375. Kemudian untuk SMRA koreksi dalam sampai 50, ada target dia ke 61 di 610 ya. CTRA koreksi juga terjaga di 38 retracement dia. PLN, PPCK. Kemudian untuk semen hitungannya masih terjaga bagus ya. Semen masih terjaga bagus karena dia masih enggak jebol di support dia 23,6. Ini untuk INTP. Kemudian yang masih bagus juga SMGR ya. SMGR juga masih bagus. Jadi dia boleh dibilang dari kemarin-kemarin terjaga, tidak terkoreksi lebih dalam. Untuk SMCB masih kembali ke support ya. SMBR terkoreksi dan koreksi sekarang di bawah 38. Jadi ada target ke 505 untuk SMBR. Kemudian transportasi saya lihat kayaknya nggak ada pergerakan ya. Saya coba ini malah TNCA break support, Temas break support MA 200-nya. Saham-saham media, SCMA masih turun, EMTK masih turun, MNCN turun semua, break support semua. Kemudian Saratoga teman-teman ini dia di support 38 retracement ya. Support 38 retracement sekaligus ini adalah merupakan support dari trend channel. MTDL terkoreksi dia, terkoreksinya sampai di berapa? Dia sampai di 361,8 retracement. Jadi kalau misalkan besok rebound, targetnya ke 650. Dari 614 ke 650 atau dari 61,8 retracement ke 38 retracement teman-teman ya. Emas masih belum ada pergerakan, yang lainnya grup ini Sinarmas teman-teman. Ini TKIM INKP secara koreksi dia masih tipis ya karena nggak ngelewatin garis hijau yang bawah. Bahkan kemarin kan sempat terkoreksi sampai situ terus rebound ya, rebound ke atas. Namun demikian hari ini nggak mampu ngelewatin resistannya. Ya sementara supportnya masih di 38 retracement di 7186 ya. Kemudian untuk INKP juga sama. Koreksi kemarin sampai di 38 retracement, mencoba rebound 2 hari kemarin, Kamis Jumat. Namun Senin ini dia terkoreksi, nggak mampu closing di atas resistan ya. Grup Lipo nggak ada pergerakan. Nah perayaman teman-teman ada yang secara pergerakan masih cukup menarik, tapi ini polanya adalah sideways ya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah seperti itu. Ini adalah Cepin. Cepin rebound dari 38 retracement cukup terjaga selama pergerakan ini. Sementara resistan dia ada di 5750. Teman-teman 5750. Kemudian Java juga secara pergerakan dia masih cukup terjaga ya. Dia terjaga, dia pola dia gerak ada uptrend price channel seperti itu, price channel, dan harganya saat ini terjaga di support dari trend channel itu teman-teman. Oke baik teman-teman, itu tadi adalah bahasan ya sekitar saham-saham dan sektor-sektor yang biasa saya bahas. Saya kasih time stamp teman-teman, jadi silakan pilih mana yang teman-teman tertarik seperti itu. Dan nanti bila mungkin saya masih akan tambahkan bahasan-bahasan terkait saham. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.